Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu utang. Namun kali ini kita akan menggali lebih dalam, tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada dampak emosional dari utang. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten bermanfaat seputar keuangan pribadi. Mari simak sampai akhir. Utang seringkali dianggap sebagai beban finansial, tetapi jarang sekali kita mendalami dampak emosional yang mungkin muncul. Psikologi utang melibatkan sejumlah aspek, termasuk stres, kecemasan, dan perasaan tertekan. Mari kita telusuri lebih jauh. Definisi psikologi utang. Sebelum kita membahas dampak emosionalnya, alangkah baiknya kita memahami apa sebenarnya psikologi utang. Psikologi utang merujuk pada studi tentang pengaruh psikologis dan emosional yang terkait dengan utang dan pengelolaannya. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana orang merespons, mengelola, dan merasakan beban keuangan yang disebabkan oleh utang. Alasan-alasan yang mempengaruhi psikologi utang. Beberapa alasan mengapa hal-hal tersebut dapat terjadi dalam konteks psikologi utang meliputi faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai berikut. Pertama, tekanan sosial dan budaya. Budaya konsumtif dan tekanan sosial untuk memiliki barang-barang mewah atau gaya hidup tertentu dapat mendorong individu untuk mengambil utang yang lebih besar dari yang sebenarnya mereka mampu. Kedua, kurangnya pendidikan keuangan. Banyak orang tidak mendapatkan pendidikan keuangan yang memadai di sekolah atau dari keluarga mereka. Kekurangan pemahaman tentang manajemen keuangan dan utang dapat mengarah pada pengambilan keputusan keuangan yang buruk. Ketiga, perilaku konsumtif. Beberapa orang mungkin menggunakan belanja sebagai cara untuk mengatasi stres atau merasa lebih baik secara emosional. Ini bisa menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan akhirnya mengakibatkan utang yang signifikan. Keempat, kesulitan keuangan mendadak. Peristiwa tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau bencana alam dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang mendadak. Ini dapat memaksa seseorang untuk mengambil utang sebagai solusi cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara menyeluruh. Kelima, stigma terkait dengan utang. Ada stigma sosial terkait dengan utang yang dapat membuat individu merasa malu atau merasa bahwa masalah keuangan mereka merupakan tanda kegagalan pribadi. Hal ini dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan atau menghadapi masalah keuangan dengan jujur. Keenam, ketergantungan pada kredit. Ketersediaan kredit yang mudah, seperti kartu kredit dengan batas kredit tinggi, dapat memunculkan kecenderungan untuk mengandalkan utang sebagai sumber dana darurat atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Semua faktor ini dapat berinteraksi dan saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang sulit bagi individu untuk keluar tanpa bantuan eksternal atau perubahan dalam pola pikir dan perilaku keuangan mereka. Dampak utang secara psikologis. Akibat dari psikologi utang bisa sangat bervariasi dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Beberapa akibat yang umum terjadi meliputi: pertama, stres dan kesehatan mental. Beban keuangan yang tinggi seringkali menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Kecemasan tentang bagaimana melunasi hutang dan ketakutan akan kehilangan aset dapat mengganggu kesejahteraan emosional seseorang. Kedua, kualitas hidup menurun. Ketika seseorang terjebak dalam siklus utang yang tidak terkendali, kualitas hidup mereka dapat menurun secara signifikan. Mereka mungkin merasa terbatas dalam hal kebebasan finansial, kesempatan, dan pilihan hidup. Ketiga, masalah hubungan. Masalah keuangan, terutama terkait dengan utang, dapat menyebabkan konflik dalam hubungan personal dan pernikahan. Ketegangan keuangan seringkali menjadi penyebab utama perselisihan antara pasangan. Keempat, pemutusan hubungan dan isolasi sosial. Seseorang yang mengalami kesulitan keuangan atau terlilit utang mungkin merasa malu atau merasa terisolasi secara sosial. Mereka mungkin menghindari pertemuan sosial atau berinteraksi dengan teman dan keluarga karena merasa tidak nyaman atau takut dihakimi. Kelima, dampak pada kesehatan fisik. Stres yang berkepanjangan akibat masalah keuangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seseorang. Ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan
seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Keenam, penurunan produktivitas dan kinerja kerja. Seseorang yang terbebani oleh masalah keuangan dan psikologis seringkali mengalami penurunan produktivitas dan kinerja kerja. Mereka mungkin sulit berkonsentrasi, memiliki tingkat absensi yang tinggi, atau mengalami gangguan dalam interaksi tim. Ketujuh, ketergantungan pada solusi berisiko tinggi. Dalam upaya untuk mengatasi utang, beberapa orang mungkin cenderung mencari solusi yang berisiko tinggi seperti pinjaman ilegal atau skema investasi yang meragukan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial lebih lanjut. Semua akibat ini dapat menyebabkan lingkaran setan di mana masalah keuangan dan psikologis saling memperburuk, kecuali ada upaya yang serius untuk mengatasi akar permasalahan dan mencari bantuan jika diperlukan. Solusi atas masalah psikologi utang. Ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan psikologi utang. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, menghadapi realitas finansial. Langkah pertama adalah menghadapi dan mengakui keadaan finansial yang sebenarnya. Ini termasuk membuat daftar semua utang yang dimiliki, bunga yang harus dibayar, dan jadwal pembayaran. Kedua, membuat rencana anggaran. Membuat rencana anggaran yang realistis dan memprioritaskan pembayaran utang adalah langkah penting dalam mengatasi utang. Rencana anggaran ini harus mencakup pengeluaran rutin, pembayaran utang, serta tabungan untuk kebutuhan mendesak dan masa depan. Ketiga, mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran tidak penting dan hidup di bawah kemampuan finansial adalah kunci untuk mengatasi utang. Ini mungkin melibatkan pengorbanan sementara dan keputusan sulit, tetapi penting untuk memulihkan stabilitas keuangan. Keempat, membuat perjanjian pembayaran. Berbicara dengan kreditur untuk membahas opsi pembayaran yang dapat diterima dan menjelaskan situasi keuangan yang sedang dihadapi bisa membantu. Beberapa kreditur mungkin bersedia untuk bernegosiasi jadwal pembayaran yang lebih fleksibel atau memberikan penundaan pembayaran. Kelima, menggunakan bantuan konseling keuangan. Mendapatkan bantuan dari konselor keuangan atau ahli keuangan independen dapat membantu mengembangkan strategi untuk mengatasi utang. Konselor keuangan dapat memberikan nasihat yang objektif dan membantu membuat rencana pengelolaan utang yang efektif. Keenam, membuat perubahan perilaku keuangan. Penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku keuangan yang mungkin telah menyebabkan utang. Ini termasuk belajar untuk mengelola uang dengan lebih bijak, menghindari pembelian impulsif, dan memprioritaskan tabungan. Ketujuh, mengembangkan sumber penghasilan tambahan. Mencari sumber penghasilan tambahan atau peluang pendapatan baru dapat membantu mengurangi beban utang dan mempercepat proses melunasi utang. Kedelapan, menghadiri kelompok dukungan. Bergabung dengan kelompok dukungan atau forum online untuk orang yang mengalami masalah utang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis dari orang-orang yang mengalami hal yang sama. Kesembilan, mengatasi masalah psikologis. Jika permasalahan psikologis seperti kecemasan atau depresi berperan dalam masalah utang, penting untuk mencari bantuan profesional dan psikolog atau terapis yang berpengalaman. Mengatasi psikologi utang seringkali membutuhkan kombinasi pendekatan praktis dan emosional. Penting untuk bersikap sabar dan konsisten dalam upaya untuk mengatasi utang, dan juga untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor psikologis yang mungkin memperburuk masalah keuangan. Kesimpulan, pemahaman psikologi utang menunjukkan bahwa keputusan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Psikologi utang dapat memberikan dampak luas terhadap kesehatan mental, hubungan personal, dan produktivitas kerja. Pendidikan keuangan, tindakan konkret, dan bantuan profesional penting untuk mengatasi masalah psikologi utang. Perubahan sikap terhadap utang bersama dengan manajemen keuangan yang bijak dapat membantu individu membangun kestabilan finansial dan mengurangi beban utang. Terima kasih telah menonton. Bila ada pengalaman atau ada komentar, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.